malam Bu. Terima kasih ya Ibu sudah memenuhi undangan saya untuk berbincang-bincang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Baik Bu, sebelum kita lanjut, boleh Ibu memperkenalkan diri? Ya, terima kasih kesempatannya Bu. Baik, saya Darni SPDGR, guru dari SMP Negeri 3 Ulaweng, mata pelajaran IPA. Baik, terima kasih Bu Darnia. Nah, bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Iya, Kelihatan semangat sekali dan membawa aura energi positif ya bagi kita semua nih Bu. Iya, terima kasih. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa kita akan melakukan coaching supervisi akademik ya Bu. Nah, di sini posisi kita sebagai mitra ya Bu. Jadi saya sebagai mitra Ibu Darnia, bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik ke depannya insya Allah ya Bu. Baik Bu, jadi kita sepakati dulu ya kira-kira tujuan yang ingin dicapai pada hari ini dari perbincangan kita apa Bu? Ya, jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kita ini adalah mitra, maka harapan saya dengan berbincang-bincang dengan Ibu, bagaimana saya bisa mempersiapkan dan mengembangkan pembelajaran saya yang lebih baik nantinya. Baik Bu, betul sekali Bu. Jadi di sini kita adalah mitra ya Bu. Jadi harapan Ibu supaya bisa menemukan ide-ide yang cemerlang ya Bu, bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik. Luar biasa sekali Bu Darnia. Jadi di sini nantinya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ya potensi-potensi yang ada dalam diri Ibu Darnia, dan juga tentunya bagaimana memunculkan ya ide-ide baru dari Ibu Darnia yang sangat cemerlang demi untuk mempersiapkan pembelajarannya yang berpihak pada murid ya Bu ya. Iya Bu. Jadi untuk tahap awal pada hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Silahkan Bu. Terima kasih Ibu. Baik Bu, yang pertama Bu, bisa Ibu ceritakan materi yang ingin dibawakan nantinya Bu? Ya, jadi untuk materi yang ingin saya bawakan nantinya yaitu gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Oh iya Bu, jadi terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan ya Bu ya. Selanjutnya apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu? Ya, jadi terkait tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 4. Yang pertama menyebutkan gangguan penyakit pada sistem pencernaan, kemudian menjelaskan penyebab gangguan penyakit pada sistem pencernaan, kemudian menganalisis hubungan penyebab gangguan penyakit dan upaya dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan. Kemudian bagian keterampilan menyajikan data melalui LKPD terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Wow, luar biasa ya Bu Darnia. Jadi ada 4 ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Iya Bu. Baik Bu. Jadi selanjutnya area pengembangan yang ingin dicapai apa Bu? Ya, jadi berbicara terkait area pengembangan yang ingin saya capai yaitu dari keterampilan peserta didik, keterampilan menganalisis peserta didik terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Oh ya Bu. Jadi fokus pengembangannya pada keterampilan untuk menganalisis gangguan pencernaan. Oke Bu. Nah, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai pengembangan tersebut? Ya, jadi berbicara dari strategi yang akan saya lakukan, bagaimana seperti ini, karena kita kan melakukan pembelajaran di kelas itu tidak harus fokus pada inti terlebih dahulu, akan tetapi ada tahap pertama. Nah, tahap awal itu bagaimana mengkondisikan peserta didik siap belajar itu saya memberikan ice breaking. Nah, kemudian di situ saya akan menyajikan masalah, kemudian dari situ
dari masalah itu, kemudian nanti akan saya tampilkan media, kemudian menggunakan LKPD. Nah, di situ pada bagian LKPD ini yang saya buat ada beberapa, maksudnya di sini tidak serta-merta dari seluruh peserta didik itu sama, akan tetapi ada bagian yang hanya mengkaji dari segi penyebab akibat dan upaya pencegahannya, akan tetapi ada yang lebih analisis yang lebih tinggi dari kasus yang saya sajikan. Nah, di situ peserta didik bisa menganalisis pasien atau apalagi penderita penyakit yang kasus yang saya sajikan tersebut, kemudian menyediakan datanya, kemudian disajikan lagi dalam bentuk grafik dan solusinya upaya memelihara kesehatan tersebut. Ya. Wow, keren sekali ya Bu Darnia. Strategi yang sangat luar biasa ya. Jadi diawali dengan menyiapkan psikis ya, fisik dan psikis peserta didik dengan memberikan ice breaking, dan juga Ibu Darnia akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan LKPD-nya itu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajarannya? Terkait media yang akan saya gunakan, yaitu saya menggunakan video pembelajaran. Di samping itu ada LKPD dan ada bahan ajar. Oh, jadi medianya juga bervariasi ya Bu ya. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu ya Bu. Yang ada audio visual, yang visual ya Bu ya, dan kinestetik. Baik Bu. Nah, apa hambatan atau kesulitan bagi murid dalam mencapai tujuan pembelajarannya? Ya, jadi tentunya dalam melakukan pembelajaran itu tidak menutup kemungkinan ada kesulitan ya. Jadi dari segi kesulitan itu ya kemungkinannya adalah bagaimana peserta didik tidak bisa mencerna secara utuh video yang saya tampilkan. Makanya dari itu ya jadi saya upayakan mencari solusinya. Ya. Jadi apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Apa solusinya Bu? Ya, jadi solusinya ya seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa selain saya menggunakan media, saya juga membagikan bahan ajar. Ketika peserta didik ini tidak bisa memahami, mencerna video tersebut secara utuh, maka ada bahan ajar yang bisa membantu menyelesaikan LKPD yang akan saya bagikan. Berarti Bu Darnia nantinya betul-betul akan membantu ya peserta didik untuk bagaimana lebih mudah memahami materinya dengan memberikan media yang bervariasi ya. Jadi ada audio visualnya, ada visualnya ya. Keren sekali Bu. Masya Allah, hebat sekali Bu ya. Sepertinya sudah matang sekali ya Bu persiapannya untuk pembelajaran nantinya. Nah, selanjutnya Bu, apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Ya, jadi komitmen saya yaitu saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang saya butuhkan. Kemudian selain itu ada mempersiapkan medianya dengan baik, desain LKPD-nya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mempersiapkan itu Bu? Ya, jadi kurang lebih 5 hari lah. 5 hari ya Bu ya. Nah, apa saja dukungan yang Ibu butuhkan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? Ya, jadi dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya Bu ya, jadi kapan nih rencana aksinya akan dilaksanakan? Kapan kita bisa bertemu kembali untuk observasi kelasnya Bu? Ya, jadi untuk observasi kelasnya hari Selasa ya. Wow ya, insya Allah hari Selasa ya Bu ya. Keren sekali ya, luar biasa sekali Bu Darnia ya. Ide-idenya hebat sekali, sangat cemerlang. Semakin digali, semakin muncul potensinya untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Baik Ibu Darnia, jadi saya pikir ini akhir dari sesi coaching kita pada hari ini. Bagaimana Bu, apa manfaat yang diperoleh dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, jadi manfaat yang diperoleh, saya menjadi terinspirasi, pikiran saya terbuka,
tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran yang lebih baik nantinya. Alhamdulillah ya jika Ibu mendapatkan manfaat ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan bincang-bincang dengan saya hari ini? Ya, jadi saya sangat senang, seru sekali bisa memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran. Alhamdulillah, jika Ibu merasa senang berbincang dengan saya pun sangat senang berbincang dengan Ibu Darnia. Ibu Darnia memang guru yang sangat hebat ya, pantas untuk menjadi teladan bagi guru-guru lainnya. Jadi kita ketemu hari Selasa ya Bu, nantinya untuk observasi kelasnya Bu Darnia ya. Saya juga tidak sabaran nih untuk melihat aksi-aksi Ibu Darnia yang luar biasa. Pastinya akan membuat murid semakin antusias ya Bu dalam pembelajaran nantinya. Baik Bu, sampai jumpa hari Selasa ya Bu di observasi kelasnya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, di Safira ada? Hadir Bu. Naura? Hadir Bu. Wika? Hadir Bu. Ya, kita mulai tabung apresiasi. Kamu oke? Mempesona. Kamu hebat. Luar biasa. Kamu keren. Mengagumkan. Kamu super. Menakjubkan. Sensasional. Fantastis. Mantap sekali. Masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Pencernaan mekanik dan kimiawi. Ada yang masih ingat apa itu pencernaan mekanik? Proses mekanik yaitu pengunyahan oleh gigi serta dibantu oleh lidah dan pernapasan yang terjadi di lambung. Terima kasih. Jadi kalau pencernaan kimiawi, proses kimiawi yaitu pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. betul ya. Tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi sekaligus. Di mulut dan di lambung. Sebelumnya kita telah bahas terkait proses pencernaannya. Sekarang kita bahas terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Silahkan kalian perhatikan tujuan pembelajarannya. Menyebutkan gangguan penyakit pada sistem pencernaan, menjelaskan penyebab gangguan penyakit sistem pencernaan, kemudian menganalisis hubungan penyebab gangguan penyakit dan upaya memelihara kesehatan sistem pencernaan dengan tepat. Di sini Ibu menayangkan sebuah gambar. Apa yang ada di benaknya? Orang yang sedang makan. Kalau ini, apa yang ada di benaknya? Orang yang sakit perut. Orang yang sakit perut. Ada yang lain? Bisa jadi perut kembuku. Berkaitan
dengan gambar ini dan pendapat yang telah dikemukakan temannya, coba rumuskan suatu masalah dalam bentuk pertanyaan. Siapa yang bisa? Ada Andi Sapira di sana. Ya. Apa saja penyebab gangguan sistem pencernaan? Ya, apa saja penyebab gangguan sistem pencernaan? Apa saja yang termasuk gangguan sistem pencernaan? Ya, apa saja yang termasuk gangguan sistem pencernaan? Bagaimana upaya mencegah gangguan sistem pencernaan? Bagaimana upaya mencegah gangguan sistem pencernaan? Dari beberapa pertanyaan yang telah dikemukakan temannya, akan kita pelajari pada aktivitas selanjutnya. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Ada bahan ajarnya? Ada. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ion data. Perhatikan tayangan yang akan Ibu perlihatkan. Pencernaan pada manusia. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Yang kelima, stres. Siapa kira-kira yang bisa membacakan langkah-langkah kegiatannya? Perhatikan dan cermati wacana pada topik diare mak obesitas. Bacalah setiap artikel yang tersedia di setiap bagian. Kemudian tuliskan data-data yang kalian butuhkan ke dalam tabel pengamatan. Ya, terima kasih Nurul. Di sini ada tabel pengamatannya. Ada pertanyaan? Apakah akibat bagi tubuh itu termasuk gejala yang ditimbulkan? Bisa dituliskan gejalanya. Kalau untuk akibat bagi tubuh. Bagaimana dengan upaya pencegahannya? Apakah boleh tidak di poin-poin tapi ditekan saja? Ya, bisa tidak di poin-poin, tapi dinarasikan saja. Kerjakan LKPD-nya. Kasih rapi tulisannya, Nona. Ya, tolong ini dibantu. Ya, didiskusikan ya. Mungkin ada pendapatnya yang bisa membantu Ella menuliskan jawabannya. Silakan. Ya betul, didiskusikan ya apa saja. Silakan dibagi-bagi. Ada yang cari penjelasannya. Ada yang bagian ada yang bagian obesitasnya. Ya, silakan ditunjukkan Lisa kalau sudah ada yang didapat. Apakah sudah betul jawabannya atau ada yang mau ditambahkan di bagian ini? Silakan. Akibat bagi tubuhnya apa-apa saja. Mungkin ini masih bisa ditambah. Kalian diminta untuk lebih aktif lagi berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, bisa dilanjutkan di bawah sini kalau misalnya ini tidak muat ya, tapi untuk memeriksa juga dari kelengkapan jawabannya, kemudian kebenarannya. Ya, ini bisa lebih dikembangkan lagi dengan terlalu singkat, jadi supaya lebih dipahami. Hello. Siapa yang bisa mempresentasikan bagian pertama?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bagian pertama, adapun anggota kami yang bernama Andi Supiri Sekar Arum, Tiara, Arba'in, Dimas Tam, dan ada teman kami yang ingin membacakan hasil pekerjaan kami. Jenis gangguan atau penyakit pertama yaitu diare. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit usus sebab infeksi bakteri Protozoa Entamoeba coli. Akibat bertubuh, mules, sakit perut, dehidrasi, sindrom iritasi usus atau IBS. Infeksi persisten, penyakit celiak atau mungkin penyakit terhadap usus. Upaya pencegahan: menjaga kebersihan makanan yang dimakan, menjaga pola hidup sehat. Kedua, yaitu organ yang mengalami gangguan atau penyakit lambung. Penyebab infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ketiga, yaitu obesitas. Penyebab obesitas dapat disebabkan oleh konsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jangka panjang. Akibat bagi tubuh, obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, hipertensi, hingga diabetes. Upaya pencegahan: obesitas bisa dicegah dengan mengatur jumlah kalori yang dikonsumsi. Kondisi ini juga dapat dicegah dengan mengurangi asupan makanan cepat saji dan minuman yang mengandung gula. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 3 akan bertanya, bagaimana bakteri Protozoa Entamoeba coli dapat masuk di dalam tubuh? Karena bakteri tersebut masuk bersama makanan yang kita konsumsi, makanan yang dikonsumsi bisa saja tidak bersih, makanan yang hampir tidak layak untuk dimakan namun tetap dimakan. Misal sudah mulai tercium aroma kurang sedap, makanan yang kurang matang, air yang terkontaminasi. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana dengan penyakit obesitas? Apakah dapat menyerang pelajar seumuran kita? Bisa, tapi tergantung dari pola makanan yang kita lakukan selama ini. Bisa juga disebabkan oleh faktor keturunan orang tua, misalnya ada yang obesitas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bagian 2. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang yaitu Nurul Ismaina, Siti Kolunisa, Wika Anggreni, Anidaya. Adapun teman kami yang ingin membacakannya. Diare dan masa bersama disebabkan infeksi bakteri, sedangkan yang disebabkan oleh pola makan itu adalah obesitas. Upaya bisa terhindar dari bakteri dengan menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan. Upaya terkait pola makan, mengatur waktu makanan dengan baik, tidak banyak mengonsumsi makanan siap saji. Ada pertanyaan? Bagaimana menurut Anda dengan penyakit MAC? Upaya apa yang bisa kita lakukan sejak saat ini untuk menghindari penyakit tersebut? Jangan mengonsumsi makanan yang keras, kelola tingkat stres dan kecemasan. Makan dengan tepat waktu, tidak terlalu kenyang ataupun terlalu lapar bermakan. Presentasi dari kami telah menyimakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beberapa tadi penyakit yang telah diberikan, ada obesitas, ada MA dan diare. Nah, ada yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bagian mikroorganisme itu yang dimaksud adalah bakteri. Nah, bakteri tadi sudah betul yang dijelaskan bahwa kalau diare itu disebabkan oleh bakteri Entamoeba coli. Sedangkan ada juga MA disebabkan oleh Helicobacter pylori. Nah, selain itu MA sebenarnya juga disebabkan oleh pola makanan yang tidak teratur. Selain itu, obesitas juga disebabkan oleh pola makanan yang tidak teratur. Pemicu utamanya obesitas. Nah, upaya pencegahannya kalau diare tadi menjaga kebersihan. Kemudian kalau penyakit MA itu kalian bisa kelola tingkat stresnya, pola makannya. Kemudian kalau dari obesitas, ya jangan terlalu banyak mengonsumsi kalori. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diare dan mak sama-sama disebabkan infeksi bakteri, di mana diare disebabkan infeksi protozoa Entamoeba coli, sedangkan mak disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Sedangkan yang disebabkan oleh pola makanan itu adalah obesitas. Upaya bisa terhindar dari bakteri dan menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan. Upaya terkait pola makan, mengatur waktu makan dengan baik, tidak banyak mengonsumsi makanan siap saji. Untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menarik atau tidak? Menarik. Suka? Suka. Suka dengan video-videonya? Suka. Ya, Ibu mau memberikan soal latihan. Ini nomor 1. Perhatikan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi zat aditif. Jadi tolong dibaca-baca ini dari rumah. Kemudian untuk tugas di rumahnya, silakan perhatikan bahan ajar bagian pertemuan 2. Di situ sudah disediakan latihan nomor 1 sampai 5 dikerja di rumah. Disiapkan dan dipimpin doa. Siap, gerak. Siap, gerak. Setelah kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Supaya bisa lebih ditingkatkan lagi, adapun beberapa penyampaian nasihat-nasihat Ibu semoga bisa dilaksanakan dan didengarkan dengan baik-baik ya. Teruslah kalian melangkah dengan cita-cita yang mulia, karena kita adalah armada masa depan. Raihlah semua bintang dan tebari alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan rangkaian dari kegiatan coaching supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi bersama dengan rekan sejawat saya yang hebat, yaitu Ibu Darnia SPDGR yang didampingi oleh Ibu PP yang sangat luar biasa, Ibu Jumriati SSPD. Bagaimana Bu, bisa saya mulai? Selamat siang Bu Darnia. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Masya Allah, luar biasa ya Bu Darnia, kelihatan sangat bersemangat hari ini ya Bu. Terima kasih ya Bu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada proses serangkaian kegiatan coaching supervisi akademik ini, dan kita sudah berada di tahap pasca observasi ya Bu ya. Jadi pada kesempatan ini di pasca observasi ini kita akan melakukan umpan balik, refleksi dan kalibrasi ya. Selain itu kita akan mendiskusikan pengembangan kedepannya yang sesuai dengan data hasil observasi yang sudah kita lakukan di kelas ya Bu. Nah, seperti biasa ya Bu, jadi kita di sini sebagai mitra. Sebelum kita panjang lebar, apa harapan yang diinginkan dari hasil perbincangan kita hari ini Bu? Ya, harapan saya dari hasil perbincangan kita kali ini untuk lebih mengembangkan pembelajaran yang lebih mantap lagi ke depannya. Wow, jadi pembelajarannya sudah mantap, mau dikembangkan lagi pastinya akan lebih mantap lagi ya Bu. Bu. Baik Bu, terkait tujuan Ibu, harapan yang ingin Ibu capai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Sebelumnya kita refleksi dulu ya hasil pembelajaran yang dilakukan, yang sudah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu Darnia nih setelah melakukan proses pembelajaran? Ya, perasaan saya, kalau ditanya perasaan pastinya senang. Perasaan saya lega, akhirnya pembelajaran yang telah saya lakukan berjalan dengan lancar.
Jadi alhamdulillah ya berjalan dengan lancar pembelajarannya. Nah, apa hal baik yang terjadi atau yang dilakukan di dalam pembelajaran ibu tersebut? Ya, seperti yang telah saya lakukan di dalam pembelajaran saya memberikan ice breaking di awal pembelajaran. Nah, di situ terlihat siswa sangat antusias, bersemangat dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi dari suatu hal yang luar biasa sekali kalau siswa kita bisa antusias ya dalam pembelajaran terkait tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah direncanakan tersebut. Di pra observasi bisa ibu ceritakan capaian-capaian yang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang ibu harapkan. Bahwa ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pelaksanaan pembelajaran tersebut. Yang pertama, menyebutkan gangguan penyakit pada sistem pencernaan, menjelaskan penyebabnya, menganalisis hubungan penyebab gangguan penyakit pada sistem pencernaan dan upaya memelihara kesehatan, dan kemudian menyebutkan LKPD terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Nah, itu ada 4 tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan video dan handout bahan ajar untuk memadukan tipe gaya atau gaya belajar audiovisual dengan visual, di mana di situ berbentuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ peserta didik sangat terbantu dengan adanya video dan handout atau bahan ajar tersebut. Peserta didik bisa memahami, memberikan tanggapan, membuat pertanyaan, mempresentasikan dengan baik dengan adanya bantuan tersebut. Nah, terkait daripada area pengembangannya, keterampilan menganalisis gangguan penyakit pada sistem pencernaan menggunakan LKPD. Nah, LKPD ini saya buat bervariasi karena ini adalah merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana di sini LKPD-nya ada yang hanya mengkaji dari segi gangguan penyakitnya, ada yang hanya lebih mengkaji lebih dalam lagi terkait terkait gangguan penyakit dengan studi kasus. Nah, kemudian yang terakhir ada juga yang studi kasus kemudian dibuatkan grafik presentasi. Nah, di situ peserta didik bisa melihat, menarik kesimpulan data-data yang diperoleh dari studi kasus tersebut kemudian dituangkan ke grafik. Nah, dari LKPD yang saya sajikan tersebut bisa dilihat bahwa peserta didik ini sudah dapat menganalisis, memecahkan masalah dengan sajian-sajian produk tersebut. Wow, luar biasa ya. Budanya berarti tujuan pembelajaran dan area pengembangannya itu bisa dilihat dari mereka mengerjakan produk hasilnya ya, dari LKPD-nya yang dikerjakan itu sudah tercapai ya, sesuai dengan kemampuannya untuk menganalisis gangguan penyakit pada pencernaan itu ya Bu ya. Biasa Bu Darnia. Baik Bu Darnia, saya juga ingin menyampaikan hasil observasi saya sesuai dengan percakapan kita waktu itu di pra-observasi ya. Jadi di pra-observasi itu ada 4 aspek dan strategi pengembangan yang Ibu Darnia ingin kembangkan waktu itu. Nah, berdasarkan data hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Ibu Darnia, jadi keempat aspek tersebut yaitu yang pertama mengkondisikan murid untuk belajar melalui ice breaking. Ini sudah menurut pengamatan saya sesuai dengan data di kelasnya Ibu Darnia itu sudah ada dilakukan. Jadi Ibu Darnia sudah menyiapkan fisik dan psikis murid, mengkondisikan murid untuk belajar dengan memberikan ice breaking. Yang kedua, pada tahap pra-observasi Ibu Darnia juga menyampaikan strategi pengembangan, strategi berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya diferensiasi kontennya itu juga sudah terlihat di mana Ibu Darnia sudah menyajikan materi menggunakan media yang bervariasi ya. Jadi ada video untuk murid yang audiovisual, kemudian disajikan juga handout
bahan ajar ya untuk murid yang siswa dan penampilan PPT juga yang menarik ya Bu. Jadi di situ sudah jelas diferensiasi kontennya sesuai dengan rencana pada observasinya ya Bu. Selanjutnya di diferensiasi proses sesuai dengan catatan observasi saya juga sudah terlihat Ibu Darnia melakukan diferensiasi proses dengan mengelompokkan murid sesuai dengan kesiapan belajarnya. Ya, jadi di situ di dalam pembelajarannya Ibu sudah melakukan diferensiasi proses. Ya, selanjutnya dari segi diferensiasi produknya sesuai dengan perencanaan juga sudah terlaksana dengan baik. Yang saya lihat di pembelajarannya Ibu sudah memvariasikan jenis tagihan produk murid dalam bentuk ada bahan presentasi, kemudian murid juga yang tertarik mendesain grafik diberikan kesempatan untuk mendesain grafik sesuai dengan minat dan kesiapan murid tersebut. Jadi catatan saya bahwa aspek dan strategi pengembangan yang direncanakan sesuai dengan percakapan kita di pasca observasi itu terlaksana dengan baik semuanya. Ya, jadi luar biasa sekali Ibu Darnia ya. Selanjutnya menurut Bu Darnia apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut? Ya, hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan. Nah, terkait pengembangan dalam hal strategi pembelajaran berdiferensiasi ini masih perlu. Ya. Oh ya, jadi Ibu Darnia merasa masih ingin mengembangkan ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Baik Bu. Jadi apa tujuan dari aspek pengembangan tersebut? Ya, tujuannya agar saya bisa mengaktualisasi potensi-potensi terbaik dari peserta didik tersebut. Ya, jadi tujuan pengembangannya ingin mengaktualisasikan ya potensi terbaik dari murid tersebut. Luar biasa Bu ya. Jadi selanjutnya apa tolak ukur keberhasilan dari aktivitas pengembangan tersebut? Ya, dari kalau mau dilihat dari tolak ukurnya, ya pastinya peserta didik ini sudah mampu memahami, menganalisis, memecahkan masalah terkait gangguan pencernaan. Nah, selanjutnya dari segi keaktifan, kreativitas dalam menyelesaikan produk-produk yang saya sajikan. Oh iya, jadi selanjutnya pendukung yang Ibu butuhkan untuk bisa melaksanakan aspek pengembangan tersebut. Nah, pendukungnya di sini saya harus melakukan tes diagnostik. Nah, di mana di sini saya bisa memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, dari kebutuhan belajar ini saya bisa menentukan media, sarana dan prasarana yang diperlukan. Luar biasa ya Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas pengembangan ini? Kira-kira mungkin 2 minggu. 2 minggu ya. Selain mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Darnia ingin masih ada aktivitas-aktivitas pengembangan yang lain yang ingin dikembangkan? Ya, dari saya ingin lebih mengembangkan lagi kemampuan siswa terkait soal HOTS. Oh iya, kemampuan terkait soal HOTS ya. Apa tujuan yang ingin dicapai dari aktivitas pengembangan ini terkait peningkatan soal HOTS? Nah, tujuan yang ingin saya capai di sini yaitu untuk lebih mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Oh iya, kemampuan berpikir HOTS ya. Ya, berpikir HOTS. Ukuran keberhasilannya apa Bu? Ya, ukuran keberhasilannya peserta didik sudah mampu menjawab soal-soal HOTS. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini mungkin peserta didik hanya mampu menjawab soal-soal LOS. Bagaimana dia bisa terlatih untuk dapat menyelesaikan soal-soal HOTS. Luar biasa Bu.
pendukung yang dibutuhkan untuk bisa terlaksananya? Ya, pendukung pastinya jaringan internet untuk kita bereksplorasi, mengkaji lebih dalam lagi, mencari contoh-contoh soal terkait soal course, teknik-teknik, memberikan contoh soal tersebut agar mudah dikerjakan oleh peserta didik itu sendiri. Luar biasa Bu. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas pengembangan ini? Sekitar 2 minggu. Luar biasa Bu. Nah, selain yang 2 tadi, selain pembelajaran berdiferensiasi, peningkatan murid dalam menjawab soal course, masih ada aspek pengembangan yang lain? Ya, mungkin untuk saat ini difokuskan dulu untuk dua agenda tersebut. Oh ya, jadi ada 2 ya fokusnya Bu Dania untuk dikembangkan ya sesuai dengan hasil observasi pembelajarannya. Iya Bu. Selanjutnya apa komitmen Ibu untuk melaksanakan aktivitas pengembangan yang sudah direncanakan ini? Ya, pastinya menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kan tadi akan mengembangkan lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi, baik kontennya, prosesnya, produknya itu harus jelas. Maka materi-materi juga harus didukung dengan baik. Maka saya juga harus menyiapkan desain materinya lebih baik lagi. Kemudian media dan sarana dan prasarananya. Luar biasa Bu ya. Selanjutnya untuk aktivitas pengembangan ini siapa yang ingin Ibu libatkan? Ya, pastinya kita tinggal di naungan kita, yaitu pastinya kepala sekolah, teman-teman sejawat, ya sesama guru IPA misalnya. Luar biasa sekali ya Bu, ide-ide Bu Dania ini untuk pengembangan pembelajaran kedepannya sangat luar biasa. Nah, ini akhir dari sesi percakapan pasca observasi kita ya Bu. Ibu bisa menyampaikan apa manfaat yang diperoleh dari hasil percakapan kita Bu? Ya, manfaatnya pastinya saya bisa merefleksi pembelajaran saya bisa menemukan ide-ide yang bisa menjawab, membantu saya memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Luar biasa Bu. Bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan percakapan pasca observasi? Ya, pastinya saya senang, bersemangat dan lega. Akhirnya unek-unek saya, curahan hati saya terkait pembelajaran yang telah saya lakukan itu dapat terjawab hari ini dan melahirkan solusi. Luar biasa ya Bu Dania. Saya juga sangat senang berbincang-bincang dengan Bu Dania karena ide-ide Bu Dania dari jawaban-jawaban yang diajukan itu sangat menginspirasi saya. Bagaimana saya juga bisa mengembangkan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih banyak ya Ibu Dania. Sampai ketemu lagi nantinya ya, kita bahas lagi ini pengembangan-pengembangannya insyaallah ke depan. Bagaimana hasil-hasil atau mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi, kita ketemu lagi ya Bu. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pelaksanaan pasca observasi. Mungkin Ibu TT bisa memberikan kembali tanggapan, saran-saran, masukan untuk perbaikan ke depannya. Bagaimana saya bisa melakukan pasca observasi atau coaching supervisi akademik secara umum. Terima kasih untuk menyampaikan. Tadi proses coachingnya sudah luar biasa, dimana Ibu CBT sudah menyampaikan hasil observasinya seperti apa, kemudian umpan balik dari rekan sejawat yang melakukan pembelajaran, dan sepertinya antara CBT dengan rekan sejawat sudah punya kemistri itu sendiri ya, dimana pembelajaran diferensiasi sudah dipahami semua masing-masing apa yang harus dibutuhkan dalam diferensiasi itu, baik konten maupun proses maupun produknya itu sudah dipahami semua, dan proses-prosesnya juga sudah berlangsung dengan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang harus kita pahami, itu sudah dilaksanakan. Mungkin pada saat memberikan di akhir kita mungkin perlu penguatan tentang apa yang sudah kita berbincangkan dari awal sampai akhir. Jadi penguatan misal diferensiasi konten seperti ini, diferensiasi produk seperti ini, begitu dengan diferensiasi produk kita masukkan pada dua prinsip yang akan kita lakukan pada pembelajaran. Kemudian dalam kompetensi sebelumnya juga dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran
yang sesuai dengan materi yang kita lakukan pada hari ini. Yang mungkin sekian yang kita lakukan. Baik, terima kasih atas saran-sarannya. Insyaallah ke depannya mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi dalam proses coaching seperti saat ini. Ku tuliskan sebuah kenangan tentang aku, guru dan kawanku, tentang apa yang membuatku sudah bersyukur atas semua ini. Takkan habis sejuta lagu menceritakan semua jasamu, kan teramat panjang puisi untuk ucapkan syukur kami. Terima kasih